Tripod ini mungkin akan jadi pilihan terbaik kalau kamu mau cari tripod dengan harga terjangkau dan fitur yang maksimal. This is KNF Concept Tripod dengan tipe SA254T2. Stay tune. Yes, hari ini aku kedatangan tripod dari KNF Concept. KNF itu adalah produsen tripod dan juga beberapa kamera aksesoris lainnya ya. Termasuk salah satunya juga ada filter ND. Nah, aku juga nggak sabar untuk cobain filter ND variabel dari KNF Concept. Tapi kebetulan hari ini yang datang di mejaku ini adalah tripod yang harganya sangat terjangkau menurutku ya. Harganya sekitar 1,6 jutaan kalau nggak salah di online marketplace, kalian bisa cek sendiri. Dan dia punya fitur banyak banget. Kalau ngomongin harga sih ya segitu, ya kita emang nggak bisa dapat payload yang terlalu besar. Di sini sih tertulis 10 kilo payloadnya, tapi menurutku dia maksimal akan di sekitar 5-6 kilo ketika aku pakai kamera yang riggingnya setupnya berat gitu. Nah, kita akan breakdown satu persatu dulu dari mulai dia sistem mekanisme kepala tripodnya. Dia pakai mekanisme ball head. Aku nggak terlalu familiar sih sama ball head, tapi di sini tipenya KF28 tipe serinya ini. Nah, dia punya dua opsi untuk kita mau tilt sama pan sama roll gitu ya. Terus dia juga bisa pan sendiri khusus, dia punya dia bisa ngepan tanpa harus adjust ball headnya gitu. Nah, seperti biasa tripod yang seperti ini, tripod foto sih ya ini sebenarnya. Dia punya interface itu adalah Swiss apa ini? Arca Swiss plate ya. Jadi ini versatile banget dan aku yakin teman-teman yang sudah pernah punya tripod foto sebelumnya pasti interface-nya juga akan Arca Swiss ini, oke? Nah, kita akan ngomongin tinggi minimalnya dan tinggi maksimalnya. Dia kalau di packing dalam posisi terfold ya, terfold artinya adalah kalau dia disediakan tasnya gitu. Jadi kita kalau mau masukin ini ke tas, itu kakinya harus kita balik kayak gini, ya, ke atas. Semua dibalik ke atas gitu, dan dia cuman sekitar, sebentar aku buka catatan dulu, 48 cm dalam posisi terlipat di dalam tas. Terus dia bisa 60 cm ketika kita mau pakai dalam posisi steady, artinya siap dipakai beneran kayak gini. Ini dia 60 cm, sedangkan kalau tinggi maksimalnya dia sampai 185 cm. Which is kalau untuk tripod yang ukuran segini biasanya memang dia nggak terlalu tinggi. Yang ini aku heran dia bisa tinggi banget karena dia punya 3 stage di sini di kakinya dan dia bisa extend lagi ke atas kayak gini. Ini sangat menguntungkan buat teman-teman yang suka motret high angle atau untuk kebutuhan content creator bikin video yang still gitu. Kenapa aku ngomong still? Karena dia nggak pan head, jadi kurang efektif kalau dipakai kamera dengan operator. Kecuali kalau kamera still seperti ini ya, itu bisa masuk akal lah dipakai ini. Terus dari sekian banyak fiturnya itu tadi, aku paling suka ini nih. Dia punya fitur, wah ini asik banget nih. Kalau ini aku kendorin, jadi dia seperti di tampilannya itu ada 2 ball di situ. Ball yang bawah itu ternyata dia adalah arm yang bisa di-extend naik atau kita jadikan boom arm kayak gini. Yang mana kalau kita mau bikin flat lay gitu, kita bisa pakai di sini. Tinggal misalnya di handphone kamu ya atau kamera kamu, tinggal kamu taruh di sini. Nah, gunanya dia tadi punya 2 mode untuk pan itu adalah karena ketika ball head sudah di set, kadang-kadang kalau kita rubah lagi ballnya nanti horizonnya, level horizonnya itu akan terganggu. Nah, ini tinggal kita buka aja satu lagi di sini, terus dia bisa muter pen sendiri ya di ball headnya gitu. Nah, ini cocok untuk kalau kamu mau unboxing video flat lay kayak gitu, atau kemarin aku berapa kali bikin konten masak gitu di dapur pakai tripod ini. Selain dia enteng karena dia punya arm,
Jadi bisa bikin flat lay, top angle gitu, atau angle yang lebih tinggi yang nggak biasa kita bisa temukan di tripod-tripod lain dengan tempat kerja yang terbatas gitu. Artinya tripod ini memang kecil, jadi cocok banget buat di tempat-tempat terbatas. Nah, ini salah satu fitur yang paling aku suka. Di sini dia punya guide gitu ya, untuk dia harus stop. Nah, ini dia nih. Dia harus stop di sini ketika kita mau keluarkan arm boomnya, karena untuk mengantisipasi kalau kita terlalu maju lagi boomnya, terus center of gravity-nya dia akan condong ke depan dan kameranya riskan terjatuh. Meskipun di bawah sini kita punya hook yang bisa kita taruh sandbag atau tas ransel kamu, atau kalau aku biasanya botol minuman dikasih tas kresek gitu, dicantolin sini aja, itu bisa jadi kayak pemberat buat si tripodnya sendiri. Oke, untuk fitur secara kurang lebihnya seperti itu ya. Yang aku paling suka, dia bisa boom arm. Terus satu lagi, dia juga bisa dicopot untuk menjadi monopod gitu. Jadi ini dia punya sistem konfigurasi kaki. 3 kakinya itu salah satunya bisa dicopot kayak gini nih. Ini ya meskipun aku nggak pernah pakai ya jadi monopod, karena aku jujur nggak terlalu suka monopod karena dia shake-nya akan sedikit roll kanan dan kiri. Tapi buat teman-teman yang terbiasa dengan monopod, ya worth to try lah. Ini mungkin mekanisme kakinya seperti ini. Terus aku akan copot si ball head-nya. Oke. Ball head-nya akan aku lepas. And then si tripod akan aku taruh dulu. Terus aku pasangkan di sini nih. Jadi sebuah monopod, oke? Untuk teman-teman yang suka mungkin buat hunting pakai lensa-lensa yang agak panjang gitu ya, mungkin agak enak kalau kita saya taruh di sini gitu, jadi nggak terlalu tumpuan di lengan kiri kalian kalau mau motret pakai lensa panjang. Yes, itu tadi KNF konsep tipe SA254T2, tripod yang bahannya dari aluminium ya, jadi dia bukan karbon. Memang agak sedikit berat, tapi sejujurnya aku lebih suka tripod yang berbahan aluminium karena dia lebih steady dan dia tidak lentur. Karena kebanyakan tripod karbon itu kalau emang bahannya nggak terlalu bagus, dia malah jadi lentur dan jadi nggak steady. Oke, ini adalah tripodnya, ini adalah ball head-nya dari KNF. Dia ball head ini punya tipe sendiri ya, KF28. Jadi mungkin ini bisa dibeli terpisah. Terus aku akan tunjukkan untuk terakhirnya, dia akan aku taruh di tas gitu. Jadi kalau aku taruh di tas, ini pasang di sini. Ini akan aku tarik ke atas, aku kencengin di sini. Terus ketiga kakinya ini akan aku balikin di kepalanya. Wait. Nah, like this. Oke. Sekecil ini bisa jadi tripod dengan tinggi 185 cm. Nah, ini tasnya sangat compact, kecil banget ya. Kalau aku sih pengalaman dari pernah pakai tripod merek lain yang harganya hampir 3 kali lipatnya ini, itu biasanya dia akan cepat kendor di bagian kaki-kakinya sini nih. Nah, ini nih, di bagian ini. Makanya dia dibawain kunci L juga. Nanti teman-teman bisa secara berkala merawat dengan ngencengin dari engsel-engsel ini. Catatannya untuk tripod yang seperti ini, jangan pernah kena air dan tidak kamu bersihkan, apalagi air laut yang bercampur sama pasir. Itu jangan. Hampir semua tripod sih. Biasanya kalau aku selesai pakai di ruang terbuka gitu ya, apalagi di pantai, di alam gitu, aku pulang pasti akan langsung dibersihkan dulu, dikeringkan dulu, baru dimasukkan tas atau dimasukkan ke storage room. Jadi dia tidak meninggalkan bekas korosi. Link pembeliannya aku tulis di deskripsi di bawah ya. Silahkan nanti kalau kamu mau coba tripod ini, silahkan beli. Atau kalau kalian tinggalnya di Jogja, karena kebetulan aku di Jogja dan mau main-main, mau cobain tripod ini dulu,
silahkan langsung hubungi aku di DM di Instagram. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya @bagustikus dan Instagram @huntingpasarid. Di TikTok juga kita sudah mulai aktif ya. Sampai ketemu di episode Good News berikutnya.